Karena satu BH komponennya 32 macam. Jadi Satu barang BH pakaian dalam satu jenis bra aja bra aja 32 macam. Coba kita lihat aja sekarang. Ya, brand pakaian dalam yang terkenal kan cuma Wakol, Sorella. yang ada satu lagi udah hilang, hampir hilang Pak Soe. Pabrik saya jalan terus. Saya bilang anak saya biasa stok cuma ada 7 bulan stok. Saya bilang anak saya nggak apa-apa 2 tahun nggak apa-apa. Ya, kita duitnya ada kok. Selamat sore Pak Sur. Terima kasih atas waktunya nih. Sore, saya juga terima kasih nih. Pak Sur ini sore ini akan bicara-bicara dengan kita tentang seputar dunia retail. Nah, tetapi karena keistimewaan seorang Pak Sur, mungkin bukan hanya semata-mata bidang retail saja yang kita bicara. Nanti akan kita korek beberapa hal yang memang Pak Sur ini sangat-sangat yang perlu kita tahu adalah di berbagai organisasi besar di Indonesia. Nah, sebelumnya kita mulai dengan bidang retail dulu. Pak Sur ini adalah senior saya, yang saya banyak berguru sama Pak Sur. Senior karena tua. Pak Sur, jadi saya tahunya Pak Sur ini kan mungkin 30 tahun lebih lah Pak Sur. Sejak saya menginjak dunia retail, saya tahu seorang Pak Suryadi, Pak. Pak Sur banyak berkecimpung saat era-era modern trade-nya Indonesia, Pak Sur. Di situ ada banyak perubahan regulasi, banyak tumbuhnya organisasi-organisasi atau asosiasi yang menaungi tentang masyarakat retail, Pak Sur. Di situ hampir semua Pak Sur terlibat. Nah, sebelum detail satu persatu Pak Sur cerita, mungkin Pak Sur bisa sedikit cerita tentang background seorang Pak Suryadi Sasmita gitu Pak Sur. Waduh. Silakan Pak Sur. Ya, saya ini bukan siapa-siapa ya. Saya seorang yang dilahirkan di keluarga yang sangat miskin gitu ya. Ayah saya juga nggak punya rumah, kita masih ngontrak. Ya, SD saya bantu ibu untuk cari uang jual kue. Terus sampai dengan SMA saya bisa cari uang sendiri dengan membuat suatu 3 bulan sekali saya akan piknik, saya ketuanya. Nah, keuntungan itulah yang saya bisa membayar uang sekolah. Memang saya punya satu kelebihan. Saya di sekolah ya bisa jadi kayak pemimpin gitu ya. Saya belajar kungfu ya sebentar dalam waktu 1 tahun 2 tahun ya saya udah jadi di situ bantu guru ngajar. Jadi kepemimpinan itu muncul pada waktu saya dari masih kecil lah gitu. Sampai sekarang ya? Ya sampai sekarang. Ini kapan pensiun juga saya nggak tahu nih. Nggak bisa pensiun Pak. Ya, jadi setelah SMA saya langsung kerja. Kerja itu saya di toko retail loh. Ya, nah mulai itu toko retail. Kenal dunia retailnya Pak. Dunia retail di pasar pagi 1 meter ke 1,5 meter. Yang bukanya pagi-pagi kan 6:30 pulang jam 2. Nah di situ saya belajar bagaimana saya sebenarnya jadi seorang pelayan toko. Nah mulai dari pelayan toko, retail itu mesti jadi pelayan toko dulu. Ya. Nah setelah saya di sana saya sukses. Dalam 1 tahun saya bisa membuat toko kecil saya itu omsetnya 2 kali lipat dalam setahun. Sehingga gaji saya yang mulanya kecil sekali ya dalam setahun saya disamakan dengan karyawan yang lama. Itu kan surprise. Tahun kedua naik lagi, tahun ketiga naik, ya tahun keempat saya pindah ke perusahaan Jepang. Nah perusahaan Jepang saya di sana saya mengambil tekstil, garment, termasuk dari fiber sampai cotton semua. Nah, dari beranjak ke sana tekstil, terus saya beralih lagi masuk ke bikin garment. Nah, garment pertama jualnya ke bikin garment itu sepatu pakaian anak-anak dijual ke Tanah Abang gitu ya. Oh, Pertamanya. Nah, setelah saya berkecimpung kurang lebih 6 tahun di dalam Sosia itu, saya ditawarkan merek Wakol. Nah, waktu merek Wakol ditawarkan, saya sangat tertarik gitu.
Brand Kenapa Jepang Pak Surya. brand Jepang? Kenapa tertariknya ya? Di situ saya melihat modalnya nggak besar, tapi untungnya besar. Oh, Iya, nah itu. Jadi saya kan nggak punya duit banyak. Nah, jadi saya bersama-sama teman, ya ada berlima Pak awalnya. Terus ya udahlah kita ambil tuh Wakol. Saya dipercayakan oleh semua teman-teman ya memimpin. Nah, itu 42 tahun yang lalu. Ya, itu panjang tuh Pak. panjang. Nah, pada waktu saya mulai masuk situ, saya tuh ada benang merah dari awal. Yaitu saya kan sebagai penjaga toko, ya, terus tekstil. Sehingga saya mudah untuk mengembangkan Wakol itu. Nah, jadi waktu mengembangkan Wakol, saya mulai toko ada 5 toko. Saya belajar sampai saya mengirim sendiri. Mengirim sendiri, nagih sendiri, terus mendesain toko, ya. Panggil tukang, nggak punya duit ya. Nah, terus saya mempelajari bagaimana retail ini ya dibilang susah, ya nggak susah, dibilang gampang, juga nggak gampang. Ya, ternyata setelah saya bikin, terus terangnya tahun pertama saya tuh, tahun kedua bangkrut tuh Wakol tuh. Oh, Pernah bangkrut. waktu itu Wakol langsung industrinya atau hanya license brandnya Pak? License brand. License. Nah, 2 tahun saya bangkrut. Nah, lalu saya mengeluh kepada Jepang, saya bayar royalti, kok you nggak ajarin saya bagaimana bisa untung, gitu. Saya balikin. Iya, iya, iya. Akhirnya Jepang merasa ya tanggung jawab juga ya, dia terima royalti, tapi dia nggak ngajarin saya bagaimana cara bisnis, sehingga saya bangkrut. Nah, di situ saya dikasih pinjam sama Jepang. Kasih loan. Dikasih loan. Nah, dikasih loan, nah baru diajarin. Ini retail ini mesti begini, bikin pabrik begini, bikin begini. Promosinya dibantu semua. Ya, alhamdulillah sih, puji Tuhan. Tahun keempat saya bangkit. Ya, bangkit, langsung semua kerugian tertutup. Ya, terus saya menjadi untung besar. Setelah untung besar, tawarin lah itu Wakol mau joint venture gitu. Nah, setelah joint venture, akhirnya terjadi 10 tahun joint venture. Nah, saat Si Jepangnya ikut invest. Jepang invest, dia invest lebih kecil dari saya. Dari lokal tetap kita menguasai. Dia heran gitu, dalam waktu beberapa tahun ya, saya sudah bisa cukup menguasai retail itu. Nah, ternyata saya ini kan orang dari yang namanya lahir dari orang susah. Saya bekerja keras. Ya, satu hari itu bisa ya nggak ada jam dah. Mau jam 12 kayak jalan terus. Yang penting ada kantong, harus jalanin terus. Kantor jalan terus saja. Nah, di sana saya mempelajari bahwa ternyata retail ini tidak mudah. Iya. Tidak mudah. Orang bilang, oh kalau brandnya kuat, ya gampang. Ternyata enggak. Yang pertama, untuk mengenalkan branding ini kan perlu waktu, perlu biaya. Ya. Nah, untuk bisa dikenal juga nggak bisa kayak makan cabai gitu. Jadi kita jangan sekali-kali begitu kita buka, kita langsung buka seluruh Indonesia. Nah, itu yang menurut saya banyak yang salah gitu. Nah, kalau jual udah terkenal kayak sekarang itu, saya mau buka di mana aja udah oke. Nah, dari situ saya mempelajari kalau retail itu apa sih? Ternyata retail itu sebenarnya kekuatan SDM. Ya, kekuatan SDM. Dan retail itu sebenarnya harus mempunyai tim yang kompak. Ya, tim yang kompak ini yang susah. Iya. Ya, kenapa saya bilang SDM itu penting? Setelah saya lihat, satu ya, untuk berusaha tentang retail, yang paling terpenting nomor satu bagaimana cara siapa yang mendesain, desainer. Setelah desainer, nah terus baru kita memikirkan ya itu purchasingnya, ya, bahan-bahannya itu jangan kita sembarangan. Ya, terus yang ketiga tentu dari sana itu orang purchasing, itu orang merchandising. Orang merchandising itu musik bagus. Ya, dia mesti lihat di pasaran tuh lakunya seperti apa, ya. Jadi bukan orang marketing aja, orang merchandising itu mesti mempelajari
dia punya pasar-pasarnya seperti apa yang laku. Setelah itu lari lagi ke orang marketing. Marketing mesti melihat siapa kompetitor kita, price-nya mesti bagaimana, marketnya mesti bagaimana, bagi customer satisfaction bagaimana. Baru lagi punya orang di sales. Itu baru kumpulan kepada sales, belum di pabriknya. Pabriknya purchasing, ya jangan kita membeli barang, ya apalagi soal pakaian dalam ya. Pakaian dalam ini unik, sangat unik. Contohnya ya, kalau kita membuat 1000 piece gitu ya, yang kelihatannya kalau baju luar 1000 cukup banyak, itu nggak mungkin bisa. Karena satu BH komponennya 32 macam. Jadi satu barang BH pakaian dalam satu jenis bra aja 32 macam. 32 komponen. Nah, di mana belinya kan nggak satu tempat. Oh ya, sourcingnya banyak. Macam mungkin satu tempat bisa bikin booking, nggak mungkin. Yang satu cuman bikin cottonnya, yang satu bikin tricot, yang satu bikin campur-campur. Nah itu mesti dikumpulkan semua dengan warnanya begitu sampai kumpul sama-sama. Kan sulit kan? Bayangin kalau kita bikin cuma 1000 piece ya. Ada komponen yang pemakaian cuman ya misalnya 10 cm kali 10 kali 5 cm. Iya. Ya. Nah, itu mesti berapa per meter nih. Itu siapa yang mau jual pabrik? Per modelnya cuma 1000 unit, 1000 pieces gitu. Nah, itu yang sulit kan? Iya. Nah, makanya saya bisa ada koordinasi dengan Jepang dan lain. Ya, modelnya saya hampir sama dengan yang sana. Nah, saya minta bagi-bagi dia punya bahannya gitu. Yang dari sana supaya jadi kita nggak kelebihan. Jadi paling susah itu menurut saya di dalam semua retail garment ya. Menurut saya pakaian dalam wanita. Makanya Pak Sur ini sangat terkenal sebagai Pak Suryadi Wakol. Iya. Ya Pak Sur ya. Iya. Coba kita lihat aja sekarang. Ya. Brand pakaian dalam yang terkenal kan cuma Wakol, Sorella. Yang ada satu lagi udah hilang, hampir hilang Pak Sur. Udah hilang. Iya. Udah hilang, sama sekali hilang lah. Ini muncul itu bukannya untuk penjualan ya. Nah jadi kalau memang yang gampang kan pasti banyak kompetitor. Mungkin banyak brand tapi Wakol yang dianggap yang terkualitas Pak Sur. Yes, itu satu kualitas image-nya. Dan penjualan gue sekarang udah nomor 1 sih. Ya kalau di kalangan menengah ke atas. Kalau kita lihat sekarang di Depstore berapa brand sih kecil sekali lah. Gitu. Nah berarti sulit. Nah, kesulitan inilah yang menantang bagi saya. Saya bilang anak-anak saya bilang ya, kalau bisnis ya jangan cari yang gampang. Yang gampang itu gampang ditiru orang. Cari bisnis yang susah, yang kekuatannya dari SDM. Jangan kekuatan dari padat modal seperti mesin. Kalau mesin ya, kita kalah sama konglomerat lah. Ya, dia bisa beli seenaknya. Jadi uang nganggur diinjek saja udah selesai. Tapi kalau SDM, jadi kok nggak gampang. Nah itulah maka saya bertahan, saya didik anak saya satu, ya saya bilang ini bisa yang unik ya, tapi begitu ya berhasil nggak gampang disalip orang. Nah, ya Pak Sur sudah mulai menceritakan sebetulnya kan era-era zaman saat itu, setahu saya Pak Sur, banyak mengandalkan Depstore Store. Pakaian yang dalam pakaian Pak Sur bikin punya dengan merek Wakol. Itu Pak Sur juga buka toko-toko sendiri, Pak Sur. Ya, gini. Saat itu saya mengandalkan Depstore dari Matahari dan lainnya. Dari kebanyakan teman-teman ini juga gitu, Pak Sur ya. Karena kita nggak waktu itu kalau buka toko nggak kuat. Nggak kuatnya ya penjualannya masih kecil. Sedangkan kita sewa service charge kan itu fix gitu. Jadi kalau Depstore kan apa yang terjual kita kasih. Konsinyasi, Pak Sur. Konsinyasi ya. Nah, saya mulai konsinyasi. Asal tahu juga nih, ini unik juga nih. Waktu pertama saya masuk, Triumph tuh menjual belum pakai open display. Masih dimasuk pakai apa sama itu showcase. Masih tertutup. Tertutup semuanya. Nggak bisa. Nah, saya yang saya memberanikan untuk open display. Karena harga saya mahal waktu itu open display. Itu unik sekali tuh. Jadi saya katakan the kill and the kumel. Orang pegang-pegang nggak beli. Orang pegang-pegang itu kotor. Sehingga saya itu sering bawa ke dry clean gitu. Nah, jadi banyak juga toko-toko yang masih belum bersih gitu ya. Ada yang toko yang masih ada dilalatin. Saya mesti bersihkan itu.
Itu waktu awal pertama sangat sulit, tapi menyenangkan. Pak Sur, ngomong-ngomong selain Wakol nih, Iya. kayaknya Pak Sur juga banyak beberapa brand setahu saya Pak Sur. Mungkin Pak Sur lah yang harus nyampein. Saya tak salah juga Pak Sur. Iya. Sebenarnya sih saya tuh di dunia retail saya juga punya dive store ya. Oke. Punya dive store. Terus saya juga pernah punya mall gitu ya, meskipun kecil. Gitu. Jadi saya memahami sekali bisnis retail ini ya bukan hanya sebagai pemasok, tapi juga sebagai peritel, tetapi juga sebagai tempat ya, tempat itu 3-in-1 tuh Pak Sur. iya sebenarnya. Maka sekarang kalau orang mengeluh tentang mall, saya mengerti. Waktu saya punya mall bagaimana. Orang mengeluh tentang dive store, saya mengerti. Saya punya dive store. Sampai sekarang pun saya masih ada. Ya. Kalau saya mengenai pemasok, ya saya pengalaman. Tapi mengenai brand saya dulu banyak sekali. Ya, kalau dapat dikatakan yang terkenal itu adalah Snoopy, Jobito, ya. Dulu Vanity Fair, Vienna Fair, Cartago, ya, banyak lah ya. Nah, namun saya melihat karena persaingan ya di Indonesia ini menurut saya cost-nya tuh tiap tahun naik terus, ya naik terus. Sedangkan harga pasar itu belum tentu bisa naik. Dari luar negeri mereka harganya tuh banyak yang murah. Dari sana saya fokus. Saya bilang, wah kalau begini caranya, saya tuh harus memilih ya, yang mana harus saya fokus, yang mana harus saya tuh kalau besar saya tutup. Ya saya tutup beberapa brand itu tepat pada waktu penutupannya. Ya, masih untung supaya tidak menggerogoti lebih jauh lah. Yes, masih untung saya tutup. Jadi bukan dalam keadaan rugi saya. Iya. Pemegang saham saya komplain, kenapa orang cari uang susah, aja ada untung. Saya bilang kalau masih untung kita tutup, kita bisa bayar semua karyawan itu sesuai perhitungan PHK. Jadi kita tidak merugikan orang. Tapi kalau setelah rugi saya tutup, saya minta pemegang saham untuk injek, nanti orang komplain saya. Nah saya tepat tuh, semua saya mulai kecilin, tutup ya, sehingga saya tuh terhindar. Karena dengan adanya banyak masuk brand luar negeri yang murah-murah, ya tentu nggak bisa kita nggak sangat realita, maksud melihat masalah ini. Yes, maka jadi tidak bisa dipaksa-paksakan. Jangan. Saya pikir ya, saya pernah juga punya bisnis kaos lampu, ya kaos lampu saya. Itu pada waktu saya tutup, begitu saya lihat listrik masuk desa, itu saya tutup duluan. Jadi Pak Sur melihat visinya ke depan dulu. Selalu iya. Wah, listrik masuk desa. Ini saya jual banyak kan di desa. Ya, saya tutup dulu dalam keadaan untung. Mereka selalu, saya tuh apa-apa semua lebih awal. Ya, start awal, penutupan juga awal. Nah itu keberanian saya lah. Berani buka, berani tutup. Saya tidak akan ganti. Saya berani rugi Pak Sur. Saya nggak. Kalau berani rugi itu, tapi salah. Pengusaha itu harus berani rugi. Rugi dalam arti kata, maksud saya tanpa perhitungan, tanpa memperhitungkan seperti Pak Sur. Yes. Jadi kalau rugi itu ya, misalkan kita bisnis apapun ya, risiko pasti ada resiko. Itu rugi nggak Pak? 1-2 tahun kita mesti rugi. Iya. Tapi kita tahu bahwa kita akan naik. Jangan bisnis yang tidak ada prospek kita paksakan, itu salah perhitungan. Nah itu yang maksud saya tidak benar. Nah itu nggak benar. Jadi pengusaha itu orang yang berani spekulasi. Tapi maksud saya spekulasi yang terukur. Betul. Kerugian nggak tahu. 1-2 tahun ini pasti ada rugi. Tapi ini ada kerugian awal. Ya, tapi setelah itu baru kita bisa masuk. Itu adalah memang pengusaha, keunikan pengusaha di situ. Yang mana tuh nggak semua orang bisa jadi pengusaha. Kalau pengusahanya nggak matanya nggak jeli ya itu sulit gitu. Kebetulan memang acara kita ini kan acara Momentum ini channel spesial membahas dunia retail, Pak Sur. Ini banyak anak-anak pemula juga kan banyak yang nonton, biar mereka bisa tahu visi masing-masing pengusaha ini, cara mengambil keputusan itu. Nah ini pelajaran, salah satu pelajarannya Pak Sur. Jadi harus bisa mencium drogat perubahan-perubahan itu sendiri. Iya Pak Sur. Saya mencontohkan ya, Wakol ini
beberapa kali saya tuh di dalam krisis, disitulah saya tumbuhnya luar biasa. Nah, ini yang orang tuh kalau yang tidak paham ya, dia bilang mungkin saya tuh sombong gitu. Ternyata ini satu kenyataan. Nah, contoh ya, pada waktu saya dulu waktu bersaing dengan satu brand, saya nggak boleh sebut namanya, ya jauh sekali. Nah, pada saat devaluasi, ya mereka naikin harga, saya promosinya adalah ya 2 bulan harga lama. Wah, disitulah saya mengambil pasar orang. Ya. Kenapa? Stok saya kan banyak. Ya. Lepasin dulu aja, nanti kalau modal baru kita hitung lagi dah. Jangan mengambil untung dari stok lama lah. Nah, itu momen saya tuh masuk naik. Di situ saya tuh langsung luar biasa, penjualan saya itu bisa 10 Anti konsumen kalau pasar. Iya, enggak itu juga. Cuma artinya itu adalah kesempatan. Iya, iya. Nah, opportunity kita tuh. Nah, contoh di 98 ya. 98 semuanya pada hari itu ya, krisis ya. Itu pabrik banyak yang tutup. Stop, tutup ya. Saya bilang tidak ada PHK. Terus bagaimana katanya nggak bisa jual? Stok biar banyak aja. Ya, nanti kalau perlu kita jual modal nggak apa-apa. Yang penting kita punya karyawan tuh jangan di PHK. Karena mereka kalau kita di PHK nanti kita rekrut lagi gue susah yang lain. Ya, maksud hati begitu. Apa yang terjadi? Waktu saya punya stok banyak, begitu orang pada nggak bikin, ya terjadilah waktu itu yang terjadi 98. Nah itu saya langsung untung 4 kali lipat loh, 400%. Karena dari 4.000 ke 16.000 kan dolar. Banyak yang beli juga. Udah gitu orang nggak punya stok, saya punya stok. Sekarang pandemi ini ya, saya ulangin yang sama. Pada waktu pandemi ya PPKM, pabrik saya jalan terus. Saya bilang anak saya biasa stok cuma ada 7 bulan stok. Saya bilang anak saya nggak apa-apa 2 tahun nggak apa-apa. Ya, kita duitnya ada kok, nggak usah takut. Ya, stok aja. Ternyata cuma sampai 18 bulan. Ya. Itu orang udah naik gitu. Kok bisa ya Pak Sur? Orang kan waktu itu tidak keluar rumah, pakai pakaian dalam tambah laku kayaknya Pak Sur. Enggak, gini, pertama waktu PPKM, itu dia seluruh Indonesia kan. Iya. Jadi yang tidak kena PPKM itu jalan. Oh. Nah, online saya naik. Oke. Online naiknya tuh bisa 5 kali lipat ya. Nah, setelah PPKM dibuka, nah itu tuh orang kelaparan. Jadi waktu PPKM pas dibuka tuh aneh. Ada satu orang beli 5 juta, 10 juta gitu. Jadi mereka tuh udah mungkin di rumah kosong. Udah kangen beli pakaian dalam Mas. Kangen pakaian dalam. Nah, ini terjadi gitu ya. Jadi prinsip saya adalah kita bisnis itu jangan melihat selalu jangka pendek. Pendek, menengah, dan panjang. Yeah. Nah, kita mesti berpikir ya, kalau kita sekarang nggak makan, ya nanti begitu kita pas makan, kita pasti banyak. Yeah. Ya. Nah, mereka nggak shopping. Mereka nanti begitu shopping, mereka tuh lupa. Wow, beli. Pada waktu mereka nggak shopping, duitnya ditaruh di deposito, di bond, di mana, nggak kepake juga tuh duit. Begitu dibuka, luar biasa. Nah, di sini saya kemenangannya. Import nggak ada dia orang, ya. Yang saingan saya nggak punya barang, gitu. Nah, saya yang punya barang, ya. Terus saya punya barang, akhirnya saya bisa menikmati. Ya, jujur kata saya bisa double dalam pandemi ini. Nah, ya, di situ kelebihan Pak Sur lagi tuh Pak Sur. Teman-teman pada takut, tiarap, stok terbatas karena memang keadaan. Pak Sur malah kesempatan. Gini, kita harus berpikir kadang-kadang out of the box lah. Ya. Ya. Kalau yang umum-umum aja, ya akan menjadi umum gitu. Dia nggak akan sama dengan yang lain. Sama. Nggak ada diferensiasinya Pak Sur. Nggak ada. Uniqueness-nya nggak ada lagi. Nggak ada. Nah, saya sampai di wakil internasional seluruh dunia, ya itu mereka jadi belajar sama saya. Nah, saya juga mau nyambung tadi ya, kenapa saya sekarang buka toko sendiri ya.
Nah, ini yang sebenarnya saya mau sedikit mulai masuk ke organisasi-organisasi nantinya. Ya, ini dulu nih ya. Iya. Nah, ini menarik. Dari supplier, Ya. industri, Ya. supplier, Menjadi retail. menjadi retailer. Retail benar-benar retail. Yang mana sekarang retail saya tuh menjadi udah 60%. Ya, Jadi total sekarang saya itu dev store cuma 30, ya. ya, di toko sendiri 60, ya, yang 10 itu online. Ini menarik gitu. Menariknya saya tidak mau menyebut dev store ya, siapa gitu. Depstore lah kita. Ya, dev store. Dev store ini ya, saya bilang seperti saya tuh in the cost gitu. Ya. In the cost ya, itu saya mau pulang malam diatur, mau pulang sore diatur, mau bawa temen yang ini nggak boleh. Kayaknya barang-barang saya Mau putar gitu. lagu kenceng dikit, takut Takut tetangga. Saya bilang, kenapa saya kagak mau punya rumah sendiri gitu. Iya. Nah, gitu kan. Nah, akhirnya saya bilang, udahlah saya coba, saya punya rumah sendiri lah, ya punya toko sendiri retail. Nah, dari wholesale ke retail, bagi Wakol itu adalah ini yang pertama di dunia. Oh, di dunia lain semua mereka titip di dalam DP. Iya, mereka wholesale, disebut wholesale. Wholesale. Mereka jual aja utama deh. Nah, makanya saya sekarang menjadi ikon di seluruh dunia, Wakol seluruh dunia. Wakol Indonesia lah kita. Wakil Indonesia, Ya. ya ikon. Nah, saya bilang gini, you punya toko sendiri ya. Kesatu, ya, you bisa mengawasi barang you juga kamu diskon, ya hak kita. Kalau dia Kan di internal sendiri. iya, rumah-rumah sendiri, sih mau taruh kursi di mana, mau taruh meja mana, hak saya kan. Nah, itu saya punya pikiran itu. Kedua ya, Devster itu mengaku, oh kita grow together gitu. Saya bilang kagak. Kalau grow together, kalau dulu saya 6 meter, sekarang lu luasnya gitu, lu ngasih gua 12 meter dong gitu. Ternyata kan enggak. Kalau 6 meter, 6 meter, 10 meter, 10 meter. Ya, grow together-nya di mana gitu. Nah, kalau grow together ya dulu dia 1000 meter, sekarang dapat 2000 meter. Saya yang dulunya 10 meter jadi 20 meter. Nah, itu grow together. Saya berpikirkan, wah ini nggak kena. Udah saya kayak indekos ya. Udah kita semua diatur. Sampai barang kita bilang, yang kita nggak mau diskon. Nggak bisa, lu harus diskon katanya. Mereka asik-asikan antara Depstore A dan Depstore B, perang-perangan, kadang-kadang kita bingung gitu. Ya, itu yang membuat kita jadi akhirnya kita jadi kayak bola, tendang sana, tendang sini gitu. Nah, akhirnya saya belajar retail, mulai toko 5, 10 terus begitu sampai ratusan ya. Nah, di situ baru saya bisa menikmati. Untuk mengetahui customer sama kagak, saya diskon yang di depan, yang dalam enggak. Yang dalam kagak berubah. Saya diskon yang di dalam, yang di luar saya nggak diskon, nggak berubah. Jadi Berarti orangnya beda, Pak. nah, orang yang high class ya, menengah ke atas, itu mereka semua belinya tuh di showroom. Di toko. Lebih mau private mungkin Pak Sur ya. Satu private. Tapi nggak masalah di ruko kok Pak Sur. Yang penting kan nyaman kantornya, administrasinya baik, profitnya juga baik. Nah, itu kan. betul.